Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 2 akan membuat teater yang berjudul Telaga Warna. Perkenalkan, nama saya Reja sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Nurjani sebagai penasehat. Perkenalkan, nama saya Rian Arianto sebagai Prabu. Perkenalkan, nama saya Ramadhani sebagai rakyat. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kuta Tanggehan. Kuta Tanggehan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana. Raja Kuta Tanggehan bernama Prabu Suwartalaya dan permasyurinya bernama Ratu Purbamana. Sayangnya, Prabu dan Ratu belum dikaruniai seorang keturunan, sehingga saat ini menjadi kegelisahan Prabu, Ratu, dan juga rakyatnya. Kalau Dinda bersedih, Kanda juga ikut bersedih. Bagaimana tidak bersedih? Kanda sudah bertahun-tahun kita menikah, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Permisi Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak terlalu sedih, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja agar mengurangi rasa kesedihan Ratu? Tidak, aku tidak mau mempunyai anak angkat. Iya, penasehat. Aku juga tidak setuju mempunyai anak angkat. Aku lebih baik mempunyai anak kandung daripada anak angkat. Tapi Baginda, Tidak ada tapi-tapi, kau keluar. sudah, saya permisi Baginda Raja. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, aku akan turut berdoa. Hati-hati. Gila sang Prabu pergi ke hutan untuk Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Setelah beberapa bulan kemudian, semenjak Prabu berdoa di hutan, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu pun hamil. Kanda, Dinda hamil. Benarkah Dinda? Benar, saya sudah bertanya kepada tabib istana dan tabib istana mengatakan saya hamil. Benarkah Dinda? Itu adalah kabar baik untuk istana kita. Setelah 9 bulan lamanya ratu mengandung, ratu pun melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Seluruh rakyat berbondong-bondong memberi ucapan selamat dan memberi hadiah untuk sang putri. Putri kita cantik ya Dinda. Jadi kita harus bersyukur dikaruniai anak. Iya Dinda. Bagaimana kalau Kita anak beri ini nama. beri nama Gilang Rukmini? Gimana Dinda? Setuju aja Kanda. Sis, maaf sis. Saat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Permisi Baginda, ada salah satu seorang rakyat yang ingin bertemu dengan Raja Baginda. Mereka akan memberikan ucapan selamat dan memberikan hadiah kepada Raja Baginda dan Ratu Baginda. Iya, penasehat silakan masuk. Siap Baginda. Saya mewakili rakyat kerajaan ingin memberi ucapan selamat kepada Baginda Raja dan Ratu yang telah dikaruniai seorang putri yang cantik jelita. Bertahun-tahun kami rakyat kerajaan dilanda kegelisahan juga karena Raja dan Ratu belum dikaruniai seorang anak. Namun akhirnya sekarang Raja dan Ratu telah memiliki anak. Kami rakyat kerajaan sangat berbahagia. Alhamdulillah, ini berkat doa seluruh rakyat kerajaan. Juga saya mewakili rakyat kerajaan membawa hadiah-hadiah ini untuk Tuan Putri. Semoga bermanfaat dan disukai untuk Tuan Putri.
Wah, banyak sekali. Tolong sampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat kerajaan ya. Baik, Baginda Ratu, akan saya sampaikan. Kalau begitu saya pamit dan permisi. Tahun demi tahun berlalu, sang putri akhirnya tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Namun karena ia anak satu-satunya yang dimiliki oleh Baginda Raja dan Baginda Ratu, ia menjadi anak yang sangat manja dan terkadang omongannya pun kasar. Semua permintaannya harus dipenuhi. Jika tidak, ia akan sangat marah. Walaupun begitu, semua orang tetap menyayanginya. Ibunda, aku tidak suka dengan baju itu. Tapi ini adalah baju leluhur kita. Dulu juga saat ibu seusiamu, ibu menggunakan baju ini. Itu tidak ada hubungannya ibunda, itu hanya sebuah kain. Apalagi usianya yang sudah berabad-abad. Aku tidak akan cocok memakainya, aku masih muda. Jangan begitu, Rukmini. Baju ini memiliki arti yang sangat besar. Kamu tidak boleh berkata begitu, Rukmini. Kain ini memiliki arti yang sangat besar. Jika kamu perhatikan dari lurik-luriknya, ini menggambarkan... Sudahlah ibunda, jika ibunda terus memaksaku, aku tidak akan mau hadir ke pesta ulang tahunku. Akhirnya ibunda pergi juga. Aku sudah bosan menerangkan semua perintahnya. Penasihat, pokoknya jika ibunda datang, jangan kau bukakan pintu untuknya. Karena seharian ini aku hanya ingin berdiam diri di kamar agar dia tidak terus memaksaku. Ampun Putri, tapi bagaimana kalau Baginda Ratu marah? Sudah, turuti saja perkataanku. Tapi Putri, hamba takut jika... Sudah diam. Jika kau tidak menuruti perintahku, berarti kau tidak takut denganku. Dan itu artinya kau harus kuusir dari kerajaan ayahandaku itu. Maaf Putri, maafkan hamba. Beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun. Para rakyat berbondong-bondong pergi ke kerajaan. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruang istana. Prabu mengambil sedikit emas dan permata, lalu pergi ke tempat ahli perhiasan. Baginda Raja, ayo silakan masuk, Baginda. Terima kasih. Ada keperluan apa Baginda datang kemari? Apa ada yang bisa hamba bantu untuk Baginda? Aku ingin meminta tolong agar membuat kalung untuk hadiah ulang tahun putriku tercinta. Tentu saja, dengan senang hati hamba akan buatkan kalung paling indah untuk putri Baginda Raja. Silakan Baginda menunggu sebentar, akan hamba buatkan kalung paling indah untuk sang putri. Beberapa saat kemudian, kalung itu pun telah selesai dibuat. Ini Baginda, kalungnya sudah selesai dibuat. Wah, ini kalung yang sangat indah dan sangat bagus. Terima kasih Baginda, untuk sang putri saya akan lakukan yang terbaik. Akhirnya hari yang ditunggu telah tiba. Semua rakyat datang ke pesta tersebut. Tak ada satu orang pun rakyat yang ingin melewatkan pesta termegah itu. Rombongan kerajaan pun mulai sampai di alun-alun. Semua pandangan rakyat pun tertuju ke arah sang putri. Rakyat pun begitu gembira menyambutnya. Pesta ulang tahun putri pun dimulai. Seperti biasa, sang raja memulainya dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat-rakyatnya. Rakyat-rakyatku sekalian, terima kasih atas kehadiran kalian. Semua ini di sini aku sangat gembira memiliki rakyat-rakyat seperti kalian. Terima kasih. Putriku, kemarilah. Wah. Apa ini? Kalung ini jelek, aku tidak mau memakainya. Kalung yang indah pun rusak, emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut, tak seorang pun berbicara, suasana hening. Apa-apaan ini? Kau kalau membuat ibunda dan ayah Anda malu. Semua orang di kerajaan Kota Tanggehan menangis karena melihat Baginda Ratu menangis. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman kerajaan. Airnya keluar sangat deras dan membentuk genangan air. Semua orang ketakutan dan menyalahkan sang putri. Putri, kau telah membahayakan semua rakyat di sini. Lihatlah ulahmu. Sang putri sangat ketakutan. Dia menyesal atas perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar hingga menenggelamkan kerajaan. Dari hasil teater kami,
Di sini kami berdua akan menjelaskan unsur cerita legenda yang berjudul Telaga Warna. Sebelumnya, teman-teman saya akan memperkenalkan diri dan tokohnya. Perkenalkan, nama saya Aryan Arianto sebagai Prabu Swantalaya. Perkenalkan, nama saya Novia Setianingsi sebagai rakyat. Perkenalkan, nama saya Siska Julianti sebagai Putri Gilang Rukmini. Perkenalkan, nama saya Nurjani sebagai penasehat. Perkenalkan, nama saya Rini Nurhaini sebagai ahli perhiasan. Perkenalkan, nama saya Yulianti sebagai rakyat. Perkenalkan, nama saya Raja Pratama sebagai kameramen. Di sini juga saya berperan sebagai Ratu Purbamana. Dan saya sebagai rakyat. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kota Tanggehan. Kota Tanggehan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Raja Kota Tanggehan bernama Prabu Swartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Namun Prabu dan Ratu belum dikaruniai keturunan sehingga mereka selalu merasa kesepian. Pada akhirnya Raja memutuskan untuk bertapa. Dia pergi ke gunung dan menemukan sebuah gua. Di sanalah dia bertapa dan berdoa kepada Tuhan supaya dikaruniai seorang keturunan. Setelah Prabu Swartalaya berdoa, benar saja beberapa minggu kemudian Ratu pun mengandung. Seluruh rakyat di kerajaan itu ikut senang. 9 bulan kemudian Ratu melahirkan seorang putri yang diberi nama Gilang Rukmini. Bayi tersebut tumbuh menjadi anak yang lucu. Belasan tahun kemudian dia sudah menjadi remaja yang sangat cantik. Prabu dan Ratu sangat menyayanginya. Mereka memberi apa yang dia inginkan, tetapi itu membuatnya menjadi gadis yang manja dan pemarah. Dalam beberapa hari, putrinya akan menginjak usia 17 tahun. Para penduduk di negeri itu datang ke istana untuk membawakan aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah itu, lalu dia mengambil sedikit emas dan juga permata untuk dibawa ke ahli perhiasan. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di taman istana. Saat Prabu dan Ratu datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat semakin terdengar saat putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikan itu. Prabu kemudian bangkit dari kursinya. Kalung yang indah telah dipegang. Lalu Prabu memberikan kalung kepada putrinya. Kemudian dia melihat sekilas, tetapi ia tidak menyukai kalung itu. Kalung tersebut dilempar sehingga kalung itu pun rusak. Tiba-tiba meledaklah tangis Ratu Purbamana. Akhirnya semua juga meneteskan air mata sampai istana pun basah oleh air mata. Air mata mereka sampai membanjiri istana. Dan tiba-tiba dari dalam tanah pun keluar air yang sangat deras. Dan kerajaan Kota Tanggehan pun tenggelam serta terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Di hari yang cerah itu, kita melihat danau itu dipenuhi warna yang indah dan mengagumkan. Warna tersebut berasal dari bayangan hitam, tanaman, bunga, dan langit di sekitar telaga. Warna itu juga berasal dari kalung putri yang berserakan di danau telaga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.